Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alia Yuliani dari semester 3A. Saya akan mereview jurnal dari Ibu Mia Amalia SAMH. Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua, Kampung Arab. Prostitusi sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan hampir setiap di wilayah Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Masalah prostitusi adalah masalah struktural. Permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap menyalahkan korban, yang ujungnya menjadi korban semakin tertindas. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi prostitusi secara garis besar terdiri dari: pertama, legalisasi yakni penutupan praktik prostitusi; kedua, kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; ketiga, dekriminalisasi yakni upaya untuk mengkriminalisasi pelaku prostitusi; keempat, abolisi yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Dalam menanggapi prostitusi, hukum berbagi di negara berbeda-beda. Ada yang mengkategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian. Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Di samping itu, terdapat pula pada hukum pidana khusus, sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari tiga bagian, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan. Disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia membawa dampak terhadap segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia senantiasa harus bersumber dari Undang-Undang Dasar tersebut, terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang merupakan asas kerohanian yang di dalamnya terdapat dasar filsafat negara Pancasila. Indonesia yang memutuskan Pancasila sebagai dasar negaranya menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum material, karena setiap isi peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.